Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang keterampilan, peran, tantangan, dan implementasi guru pada abad 21. Materi yang pertama yaitu keterampilan guru abad 21 akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang kedua tentang peran guru pada abad 21 akan disampaikan oleh Anissa Putri. Materi yang ketiga, tantangan guru pada abad 21 akan disampaikan oleh Siti Dede, dan materi yang terakhir yaitu implementasi pengajaran pada abad 21 akan disampaikan oleh Selvi Novianti. Tidak berlama-lama, mari kita ke materi yang pertama yaitu keterampilan guru pada abad 21. Hakikat keterampilan guru adalah kecakapan dari seorang tenaga profesional yang tugas utamanya ialah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi dalam mengubah atau membuat sesuatu yang dikerjakan lebih bermakna. Nah, langsung ke keterampilan dasar mengajar. 1. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan ini sangat penting karena melatih fokus siswa agar siap untuk belajar. Nah, yang kedua adalah keterampilan menjelaskan pelajaran. Keterampilan ini sangat penting agar materi yang diajarkan oleh kita akan mudah sampai dan mudah dipahami kepada siswa. Nah, yang ketiga adalah keterampilan bertanya. Yang keempat ada keterampilan mengadakan variasi, di mana keterampilan ini membuat suasana belajar kita tidak monoton dan tidak membuat siswa cepat bosan. Nah, yang kelima ada keterampilan memberikan penguatan. Penguatan di sini bisa berupa hadiah gitu ya. Nah, selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas ini sangat krusial dan fundamental sekali. Nah, selanjutnya ada keterampilan mengajar, kelompok kecil dan persorangan, dan terakhir ada keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Selanjutnya keterampilan guru abad 21. Nah, menurut International Society for a Technology in Education, karakteristik keterampilan guru abad 21 dibagi menjadi 4. 1. Mendorong, mendukung, dan memodelkan penemuan dan pemikiran kreatif dan inovatif. Yang kedua, melibatkan siswa dalam menggali isu dunia nyata dan memecahkan permasalahan otentik menggunakan tool dan sumber-sumber digital. Nah, yang ketiga adalah mendorong refleksi siswa menggunakan tool kolaboratif untuk menunjukkan dan mengklarifikasi pemahaman, pemikiran, perencanaan, konseptual, dan proses kreatif siswa. Nah, yang keempat, memodelkan konstruksi pengetahuan kolaboratif dengan cara melibatkan diri belajar dengan siswa, kolega, orang-orang, dan orang-orang lain baik melalui aktivitas tatap muka maupun melalui lingkungan virtual. Menurut Brinjuk menjelaskan bahwa kompetensi digital guru pada abad 21 meliputi 1. Informasi, yaitu guru harus memiliki kemampuan literasi data, mencari, memilih, mengevaluasi, dan mengelola informasi yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran siswa. Yang kedua, communication, yaitu kemampuan guru dalam berinteraksi dengan siswa dengan teknologi digital. Yang ketiga ada educational content creator, yaitu guru harus mampu menciptakan pembelajaran digital melalui video, PPT, platform online, dan sebagainya. Dan yang keempat ada educational problem solving, yaitu kemampuan guru memecahkan masalah berkaitan dengan teknologi yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan memahami kelemahan teknologi digital dan perlu kreativitas dalam memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, pembelajaran abad 21 lebih diarahkan pada desain pembelajaran problem-based learning, dan comparative learning, dan ketiga desain pembelajaran tersebut sebagai strategi yang dapat digunakan guru dalam mencapai kecakapan abad 21 ini. Nah,
Project-based learning akan menumbuhkan keterampilan memecahkan masalah oleh siswa, akan memperbanyak diskusi dengan hasil pembelajaran yang didapat siswa. Nah, problem-based learning menuntut siswa dapat berpikir kritis, analisis, dan siswa diberi masalah lalu ia bekerja sama memecahkan masalah menggunakan pengetahuan yang ada sehingga akan memperoleh pengetahuan baru. Nah, selanjutnya ada cooperative learning, mendorong siswa agar tertarik mengikuti pembelajaran dengan melakukan kerjasama dan kolaborasi antar siswa. Nah, tidak lupa bahwa keterampilan yang perlu kita fokuskan pada abad 21 yaitu keterampilan di era digital. Baik, sekarang masuk ke dalam materi peran guru pada abad 21. Nah, guru sebagai pendidik memiliki peran dalam membelajarkan siswa selama di sekolah. Nah, peran guru ini dimulai dari menyediakan perencanaan pembelajaran hingga mengetahui hasil pembelajaran dari siswa tersebut. Nah, pembelajaran yang disajikan guru juga harus sesuai dan tercermin pada abad 21 ini, yang mana siswa itu dituntut untuk berpikir kritis, berpikir inovatif, kreatif, berkomunikasi, dan kolaborasi. Pada abad 21, guru harus bisa menyesuaikan perkembangan materi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, guru harus bisa menyesuaikan materi yang relevan dengan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Nah, menurut Sanjaya, guru ini memiliki 7 peran, yaitu sebagai sumber belajar, motivator, fasilitator, demonstrator, pengelola, pembimbing, serta evaluator. Yang pertama ada guru sebagai sumber belajar, yang mana sebelum kita memberikan materi kepada siswa, sebagai guru kita harus memahami materinya terlebih dahulu. Nah, guru sebagai sumber belajar juga harus mampu menguasai materi. Jadi sebelum materi tersebut disampaikan kepada siswa, kita harus mencari materi tersebut dari berbagai sumber, sehingga ketika nantinya akan diberikan kepada siswa atau murid, kita sudah memahaminya dengan benar dan tidak keliru dalam menyampaikan materi tersebut gitu. Nah, selain itu, karena guru bukan satu-satunya sumber belajar, kita bisa mengarahkan siswa untuk menggunakan teknologi untuk mencari materi yang akan dipelajari. Yang kedua, ada guru sebagai fasilitator. Nah, maksudnya, guru harus mampu memberikan pelayanan untuk memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, guru juga harus memahami berbagai media dan sumber belajar, merancang media dan mengorganisasikan berbagai media, dan mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. Karena peran guru yang menjadi fasilitator akan menunjang kebutuhan siswa di masa depan. Yang ketiga, ada guru sebagai motivator. Nah, diartikan bahwa sebagai guru yang mampu mendorong siswa untuk belajar dan meningkatkan prestasinya. Guru dapat menanamkan motivasi dengan membangkitkan minat, menciptakan suasana senang, memberikan pujian, menilai, dan menciptakan persaingan dan kerjasama antar siswa. Yang keempat, ada guru sebagai pengelola. Nah, artinya guru ini bertugas menciptakan pembelajaran yang nyaman, kondusif, dan efektif. Nah, menurut Briggs dan Somfeld menjelaskan poin utama pembelajaran meliputi, nah salah satunya ada iklim kelas. Nah, iklim kelas ini adalah pengaruh lingkungan, interaksi guru dan siswa, juga pengaruh guru dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kelima, ada guru sebagai demonstrator. Nah, artinya guru ini menjadi teladan bagi siswanya dan menjadi panutan terhadap sikap serta karakter untuk para muridnya gitu. Makanya sebagai guru kita harus selalu mencontohkan hal-hal yang baik agar siswa tersebut dapat mencontoh hal-hal baik tersebut. Yang keenam, ada guru sebagai pembimbing. Nah, guru sebagai pembimbing ini sangat diperlukan perannya agar siswa dapat mengembangkan potensi serta bakat, serta membimbing siswa dalam perkembangan dan pertumbuhan sehingga menjadi manusia yang ideal. Nah, karena setiap siswa tentunya memiliki bakat dan minatnya masing-masing, makanya sebagai seorang guru, itu sudah menjadi tugasnya bahwa guru itu harus mengasah potensi yang dimiliki siswa menjadi hal yang berguna di masa yang akan datang. Nah, yang ketujuh, ada guru sebagai evaluator, yang mana guru ini melakukan evaluasi atas proses hingga hasil pembelajaran peserta didik.
Nah, melalui peran sebagai evaluator, maka guru akan mampu menilai sejauh mana tujuan tercapai serta merefleksi terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan yang dapat dijadikan masukan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada materi pertemuan kali ini, yaitu mengenai tantangan guru pada abad 21. Nah, pada abad 21 ini atau era modern yang sedang kita jalani sekarang, terdapat tantangan bagi guru pada abad ini. Nah, pada abad ini atau era modern ini, tantangan bagi para pendidik ataupun guru itu lebih berat daripada tantangan guru di abad sebelumnya. Mengapa? Karena para pendidik di abad ini itu dituntut supaya menguasai aspek materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, juga dituntut untuk dapat memahami teknologi dan selalu menjadi role model bagi peserta didiknya. Selain itu, tenaga pendidik di sini juga harus menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menciptakan pemikir yang baru, komunikator yang baru, kolaborator, dan penemu baru untuk generasi yang akan datang. Adapun di sini menurut Susanto mengatakan bahwasanya terdapat 7 tantangan pada guru di abad 21 ini. Yang pertama yaitu ada teaching in multicultural society. Nah, teaching in multicultural society ini yaitu mengajar di masyarakat yang memiliki keragaman bahasa. Jadi tantangan guru pada abad 21 yang pertama yaitu guru harus bisa mengajar di sebuah daerah yang mana daerah tersebut memiliki keragaman bahasa. Jadi secara tidak langsung guru harus bisa mengajar dengan menggunakan bahasa pada masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu teaching for the construction of meaning, yaitu mengajar untuk mengkonstruksi makna atau konsep. Jadi di sini mengkonstruksi yaitu membangun sebuah pengetahuan yang baru bagi peserta didik. Yang ketiga ada teaching for active learning, mengajar untuk pembelajaran yang aktif. Jadi di sini guru memiliki tugas atau memiliki peran supaya ruang kelas yang diajarnya itu aktif gitu. Supaya peserta didiknya itu berperan aktif dan tidak pasif di dalam kelas. Selanjutnya yang keempat ada teaching and technology, mengajar dan teknologi. Mengajar di ruang kelas dan juga bisa mengajar menggunakan teknologi seperti yang sering kita lakukan menggunakan Zoom atau Gmeet seperti itu. Selanjutnya ada teaching with new view about abilities, mengajar dengan pandangan baru mengenai kemampuan, yaitu mengajar dengan memahami kemampuan siswa. Nah, setelah memahami kemampuan siswa, maka guru akan menggunakan metode baru atau menggunakan cara baru supaya peserta didik itu lebih tertarik dalam pembelajaran dan lebih mudah untuk memahami materi apa yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya ada teaching and choice, mengajar dan pilihan. Nah, mengajar dan pilihan di sini itu memberikan pilihan kepada murid supaya mereka itu bisa mengekspresikan atau bisa berkontribusi di dalam pembelajaran tersebut menggunakan metode yang mereka inginkan gitu. Karena kan setiap peserta didik itu memiliki metode pembelajarannya masing-masing dan tidak sama semua. Jadi di sini peran guru adalah memberikan pilihan kepada mereka supaya mereka itu bisa aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada teaching and accountability, mengajar dan akuntabilitas. Jadi akuntabilitas di sini itu adalah
memiliki tanggung jawab atas pencapaian dan kesuksesan pada kegiatan mengajar tersebut. Nah, di era digital atau di abad 21 ini juga, guru itu dapat melakukan pembelajaran dengan jumlah siswa yang lebih banyak. Kenapa? Karena dengan adanya era digital ini, guru tidak hanya mengajar pada satu kelas atau dua kelas saja, melainkan bisa mengajar bagi siapapun yang ingin ikut dalam kegiatan pembelajaran tersebut, seperti dalam pembuatan video. Jadi para peserta didik di luar sana atau yang tidak termasuk dalam satu lingkup sekolah bisa juga belajar melalui video tersebut. Selanjutnya, apa saja sih strategi belajar yang dapat diterapkan di abad 21 ini? Yang pertama yaitu ada pembelajaran kolaborasi. Nah, pembelajaran kolaborasi itu apa? Pembelajaran kolaborasi itu pembelajaran kolaboratif yang didasarkan pada teori konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme itu tadi adalah membangun sebuah pengetahuan. Jadi, pembelajaran kolaboratif ini digunakan yaitu untuk meningkatkan potensi pertukaran aktif dan pemikiran kritis dari siswa yang akan diajar. Nah, pembelajaran kolaboratif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada collaborative problem solving, yang kedua ada pembelajaran kolaboratif inquiry, dan yang ketiga ada collaborative problem based learning. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu collaborative problem solving. Nah, collaborative problem solving di sini yaitu sebuah kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Sebuah kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana mereka itu memiliki peran atau memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Jadi collaborative problem solving itu lebih ke kerjasama untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. Yang selanjutnya ada pembelajaran collaborative inquiry. Nah, pembelajaran collaborative inquiry ini adalah salah satu metode atau usaha yang yang memberikan tantangan kepada pelajar, seperti uji coba atau tantangan-tantangan lain. Jadi di sini bisa menarik perhatian peserta didik gitu, supaya mereka tertarik pada materi yang diajarkan dan memudahkan pelajar untuk memahami materi tersebut. Yang selanjutnya ada collaborative problem based learning, yaitu pembelajaran yang biasa dimulai dengan presentasi. Jadi di sini siswa itu tidak hanya menggunakan sistem mendengarkan saja atau hanya guru yang menggunakan metode ceramah, melainkan di sini siswa atau peserta didik ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Strategi yang kedua yaitu ada blended learning, yaitu metode yang menggabungkan pembelajaran yang tidak tatap muka dengan tatap muka. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya itu seperti menggunakan jaringan internet, seperti Zoom atau Jimit. Mereka kan tidak dilakukan dalam satu ruangan, tetapi bisa bertatap muka melalui media sosial seperti itu. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran kelas berpusat kepada peserta didik. Nah, di sini itu pembelajaran kelas itu lebih ke peserta didiknya kepada siswanya gitu, memberikan kesempatan dan memberikan mereka itu sebuah pilihan gitu, metode yang bagaimana yang mereka inginkan gitu. Jadi peserta itu tidak kan setiap peserta itu memiliki metode belajarnya masing-masing. Nah, dengan adanya strategi ini, siswa itu memiliki kesempatan gitu untuk menyuarakan bagaimana sih metode yang mereka inginkan, apakah lebih menggunakan
metode yang mendengarkan saja atau menggunakan percobaan seperti adanya soal-soal atau kuis-kuis yang akan diberikan, sehingga nanti si siswa itu lebih memahami materi yang diajarkan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu ada pembelajaran melalui proyek. Nah, di sini itu peserta didik harus bisa mengembangkan pertanyaan itu menjadi mengembangkan sebuah pertanyaan dengan menggunakan pemahaman mereka sendiri. Jadi di sini guru itu memberikan sebuah proyek atau sebuah tugas kepada mereka. Nah, nanti kepada peserta didik itu akan dikembangkan sendiri melalui pemahaman mereka masing-masing. Adapun kegiatan ini atau pembelajaran melalui proyek ini harus ada bimbingan dari seorang guru. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tantangan guru pada abad 21. Terima kasih. Implementasi pembelajaran abad 21. Di abad 21, guru-guru mengalami perubahan dalam strategi pengajaran mereka. Beralih dari pendekatan tradisional ke pendekatan digital yang dianggap lebih relevan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Namun, transisi dari pengajaran tradisional ke pengajaran digital bervariasi tergantung pada pendekatan yang diambil oleh guru dan sekolah dalam menanggapinya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menerapkan pengajaran abad 21. Beberapa contoh implementasi pembelajaran abad ke-21 yang telah diterapkan. Itu ada 1. Pembelajaran pendidikan berbasis 4C, 2. Gerakan literasi sekolah, 3. Penguatan pendidikan karakter (PPK), 4. HOTS, Higher Order Thinking Skill. Pendidikan berbasis 4C adalah suatu pendidikan yang mencakup kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran abad ke-21. Apa saja sih 4C itu? 1. Ada Critical Thinking and Problem Solving Skill, 2. Communication and Collaboration Skill, 3. Creativity and Innovation Skill, 4. Contextual Learning Skill. Mari kupas tuntas tentang 4C. Critical Thinking and Problem Solving Skill, siswa dilatih untuk bisa berpikir kritis dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah. Contohnya, teka-teki atau farjal. Seorang siswa diberikan teka-teki atau farjal yang memerlukan pemecahan masalah seperti menyusun balok farjal untuk membentuk gambar tertentu, dan mereka juga harus menggunakan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai solusi. 2. Communication and Collaboration Skill adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain dan bekerja sama dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasinya verbal maupun non-verbal, contohnya kerja kelompok, yang dimana dalam kerja kelompok itu memerlukan komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan bersama. 3. Yaitu Creativity and Innovation, di mana anak-anak diajarkan untuk memandang masalah atau situasi dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang unik. Mereka didorong untuk menggunakan imajinasi mereka untuk menghasilkan ide-ide baru, yaitu contohnya berimajinasi dan menggambar. Jadi kan anak itu kalau misalnya berimajinasi itu menggunakan creativity dan menghasilkan ide-ide baru. 4. Contextual learning skill adalah dengan memadukan pembelajaran akademis dengan konteks kehidupan sehari-hari. Contohnya pelajaran matematika, penjumlahan, pengurangan menggunakan contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. Misalnya menghitung jumlah mainan di dalam kotak atau menghitung uang kembalian saat belanja. Jadi intinya itu kayak misalnya pembelajaran itu disangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari siswa itu. 2. Gerakan literasi sekolah merupakan upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literatur sepanjang hayat. Tujuan gerakan literasi sekolah antara lain yaitu 1. Menumbuhkan budaya literasi di sekolah, 2. Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literatur, 3. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak, 4. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan berbagai buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. 3. Penguatan pendidikan karakter atau PPK. Penguatan pendidikan karakter PPK adalah membentuk dan mengembangkan karakter siswa yang positif pada siswa melalui pendekatan holistik yang mencakup nilai-nilai moral, etika, serta sikap yang berlaku yang baik. Contohnya kayak siswanya itu disuruh menerapkan 3S, senyum, sapa, salam. 4. HOTS, Higher Order Thinking Skill. HOTS dalam pendidikan sangat penting karena membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah
melalui pengerjaan tugas atau proyek. Jadi siswa itu dilatih untuk berpikir kritis dengan gurunya mengasih tugas atau proyek dan siswa itu harus menyelesaikan tugas itu gitu.